Oh ya raba, ya raba, ya raba, Mari sembah Dia. Angkat suaramu. Mari semua hidupkan mikrofon. Kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Keluarkan suaramu, sembah Dia. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke dalam ruang kudus-Mu ya Tuhan. Jamalah kami Tuhan. Urapi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Jadikan kami hidup yang harum di mata-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak disembah. Kau Allah yang layak dipuji. Yesus namanya. Yesus namanya. Kami sembah Engkau.
sembah Engkau Tuhan, haleluya. Oh, Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ruang hati kudus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Baiklah. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku.
Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, syarabalabalabalabalabalabalabala. Oh ya nafsi di. Buka hatimu, angkat suaramu, katakan Bapa Buddha. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Di hidupku. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita mau hanyut bersama-sama dengan Roh Kudus. Satukan hati kita. Hanya tertuju padanya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus
Kudus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Thank you Jesus. Mujizat terjadi saat ini Tuhan. Mujizat terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Dan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Urapi kami semua. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Thank you Jesus. Kami mau berdoa setiap pagi ya Tuhan. Kami mengerti ya Tuhan, mujizat-Mu selalu ada. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Thank you Jesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Kami percaya mukjizat selalu ada setiap pagi jika kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Thank you Jesus, urapi kami. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur di dalam segala hal ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Thank you. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Panggil nama Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami membalas
cinta-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan setiap pagi ya Tuhan. Kami angkat suara kami ya Tuhan, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Silakan Pater. Baik, shalom semuanya. Selamat pagi. Semoga terdengar ya suara saya. Terima kasih Pak John. Setiap daripada kita mempunyai kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Dan saya beri judul Past, Present, and Future. Jadi masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Dalam satu minggu ini, dari tanggal 20 sampai 24 kemarin, kita mendengar pengupasan firman Tuhan dari Matius 19, jadi dari Perjanjian Baru, 19 sampai dengan 20, mulai dari Pastor Deborah, bicara mengenai perceraian, jadi bicara mengenai sebelum menikah, setelah menikah, kemudian kalau setelah menikah sudah terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan. Kemudian Pak John sharing mengenai Yesus memberkati anak-anak, dan belajar bagaimana anak-anak itu mudah sekali melupakan. Dia bisa ribut, cepat, tapi juga besoknya udah baikan lagi, lupa dengan apa yang sudah terjadi kemarin. Sementara orang tua begitu sulitnya untuk melupakan atau bahkan mengampuni. Kemudian Pastor Darius bicara orang muda yang dia, bagaimana orang itu lebih mencintai hartanya dibanding mencintai Tuhan. Padahal firman Tuhan juga dibilang di dalam salah satu perintah yang pertama adalah tidak ada Allah sebenarnya tidak ada Allah selain daripada Allah sendiri. Kemudian 2 hari terakhir yaitu Pastor Edi dan Pak Kianli bicara mengenai upah nih. Upah mengikut Yesus, waktu Pastor Edi bicara mengenai upah mengikut Yesus, dan juga kemarin Pak Kianli bicara mengenai perumpamaan tentang orang upahan. Seorang yang semuanya waktu Tuhan itu berbicara mengenai upah untuk kerja 1 hari, dia sudah bicara bahwa upahnya adalah 1 dinar. Namun ternyata orang yang masuk jam 9, jam 12, jam 3, bahkan sampai dengan jam 5, semuanya diberikan upah yang sama, sehingga orang merasa yang tadi itu bukan bersyukur seperti yang tadi. Kan udah daripada menganggur, sebenarnya diberikan kesempatan untuk mendapatkan upah itu, tapi justru upah yang diberikan justru menimbulkan masalah. Masalah bagi orang yang merasa bahwa seharusnya dia mendapatkan upah yang jauh lebih besar daripada apa yang semestinya, daripada orang 1 jam saja bekerja. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam Perjanjian Lama. Minggu lalu kita mengupas mengenai kitab Nuh ya. Jadi kalau lihat di sini kisah Adam sampai dengan terus keturunannya, Alkitab mencatat kisah Nuh yang dibuat sedemikian rupa dalam ayat-ayatnya, lebih banyak yang dikupas. Dan hari ini dari setelah Nuh mempunyai anak Sem, Ham, dan Yafet,
maka Sem yang mempunyai keturunan ini, kita akan membahas mengenai salah satu keturunan, yaitu Abraham, anak daripada Terah. Terah mempunyai anak Abraham, Nahor, dan Haran. Ya. Jadi ada 3 anak daripada Terah ini, dan Abraham, anak Terah ini, anaknya Terah ini yang kita akan membahasnya dan melihat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Nah, kita akan melihat beberapa hal dari Abraham. Jadi kisahnya adalah dimulai dari Abram pergi dengan ayahnya, Terah itu ya, dan Lot. Lot ini adalah anak daripada Haran, adik ayahnya. Dari Ur Kasdim ke Haran. Jadi dari Ur Kasdim ke Haran semestinya adalah pergi sampai dengan ke Kanaan ini, namun perjalanan mereka hanya baru dari Ur sampai dengan Haran. Ya. Dan Ur ini saat sekarang ini kurang lebih di sekitar mungkin di Irak kali ya ini ya. Sementara Haran ini mungkin di sekitar di Syria dan Kanaan ini Yerusalem ya. Kemudian pada saat usia 75 tahun Tuhan berfirman kepada Abraham. Jadi waktu Abraham sudah ada di sini dan Haran meninggalnya adalah di Terah itu adalah meninggalnya adalah di Haran setelah perjalanan yang sangat jauh dari Ur ke Haran ini. Akhirnya Terah itu meninggal di sini dalam usia 205 tahun. Dan di saat usia Abraham 75 tahun, Tuhan berfirman untuk dia pergi meninggalkan saudaranya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumah ayah dan sebagainya untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan. Dan akhirnya Abram pergi melanjutkan perjalanan. Lihat bahwa Tuhan memanggil Abraham. Dalam masa-masa perjalanan kehidupan umat manusia, Tuhan melihat seorang seperti halnya Tuhan melihat Nuh, Tuhan juga melihat Abraham. Kalau Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera, jadi di lokasi tempat itu, tidak disuruh untuk pergi kemana, tapi kalau Abraham dibilang adalah disuruh pergi, bukan membangun sesuatu, tapi pergi untuk ke suatu tempat yang lain. Jadi panggilan manusia, panggilan orang-orang sangat berbeda satu dengan yang lain. Dan ingat, kalau Tuhan berfirman, tidak berarti seolah-olah perjalanan kita akan aman saja, akan tentram saja, dan sebagainya. Di Perjanjian Baru, ingat kisah bagaimana Tuhan memerintahkan Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dahulu menyeberang. Di tengah jalan, dalam perjalanan baru saja berapa mil perjalanan, perahu yang ditumpangi diombang-ambingkan karena adanya angin sakal. Ya. Sementara Yesus tidak ada di sana, tapi Yesus ada melihat segala sesuatunya. Sama seperti halnya waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi, dia pergi. Ternyata di dalam perjalanan, waktu dia sudah tinggal di satu tempat, kelaparan terjadi sehingga Abraham harus pergi ke Mesir. Mestinya kalau udah disuruh oleh Tuhan melakukan sesuatu, mestinya tidak ada masalah. Bisa terjadi masalah seperti halnya Abraham. Setelah kelaparan selesai, maka dia balik ke tanah Negeb. Abram itu diajak oleh ayahnya bersama juga dengan Lot, keponakannya ya. Dan mereka pergi sama-sama sampai akhirnya karena hartanya sedemikian banyak ya. Setelah mereka ada di Kanaan ini, maka Abram dan Lot memutuskan untuk memisah karena gembala-gembalanya, gembala-gembala yang ada pada kedua pihak ini mengurus dan juga ribut di antara mereka, mempeributkan tempat makan daripada hewan-hewannya. Dan akhirnya mereka berpisah. Abram memilih tempat, setelah Lot sendiri memilih tempat yang dekat dengan Sodom Gomora. Dan firman Tuhan setelah perpisahan itu, firman Tuhan sampai lagi kepada Abraham perihal keturunannya, disampaikan bahwa keturunanmu itu akan seperti debu tanah. Debu tanah, debu pasir,
seperti bintang di langit dan sebagainya, kita lihat menunjukkan bahwa keturunan Abraham itu pasti akan sangat banyak. Segenggam tanah, segenggam pasir yang dipegang, maka kita akan sulit untuk menghitungnya karena demikian banyaknya. Apalagi dibilang seperti debu tanah, demikian banyaknya. Dan itu melewati waktu nanti akan terbukti bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang sampai dengan saat ini dan tidak terbilang jumlahnya sedemikian luar biasa. Janji Tuhan itu digenapi melewati waktu yang sedemikian panjangnya. Dan Lot satu kali diambil atau ditawan oleh musuh, dan lihat bahwa Abraham sekalipun sudah terpisah, Abraham membebaskan Lot dari musuh. Jadi mengejar musuhnya dengan 318 orang pilihannya, dan akhirnya Lot bisa dibawa balik bersama dengan semua yang dimiliki oleh Lot. Semuanya kembali utuh. Kemudian firman Tuhan berikutnya adalah bahwa dikatakan, ini bicara lagi mengenai Tuhan berfirman kembali. Waktu Abraham bilang, gimana ya, saya nggak ada keturunan, nanti nih hambaku Eliezer, jadi dia, karena dia sudah berumur, dia akan menjadi menurut Abraham, dia akan pewarisnya, karena dia tidak mempunyai anak kandung. Tapi Tuhan berbicara, ingat bahwa keturunanmu itu seperti bintang di langit. Ini bicara lagi, Tuhan menegaskan kembali lagi bahwa melalui keturunanmu, sebelumnya bahwa keturunanmu nanti akan seperti debu tanah banyak, ya. Sekali lagi Tuhan memberikan penegasan bahwa keturunanmu seperti bintang di langit banyak. Jadi sama-sama menunjukkan bahwa kamu ada keturunan, bahkan keturunanmu itu akan sedemikian banyak. Jadi Tuhan bicara bukan hanya mengenai keturunan, bahkan Tuhan juga membicarakan kepada Abraham mengenai masa yang panjang mengenai keturunannya. Salah satunya adalah nanti keturunanmu itu akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Ini bicara mengenai bangsa Israel. Dari setelah Abraham melahirkan Ishak, kemudian melahirkan Yakub dengan 12 sukunya, dan ada Yusuf di sana yang sebelumnya sudah dibenci oleh saudara-saudara, dan dia akhirnya pergi lebih dahulu dalam kondisi ditawan, dalam kondisi menjadi budak ke Mesir. Dan selama di Mesir itu dari umur janji Tuhan dari usia 17 sampai dengan baru 30 tahun dia akhirnya menjadi penguasa Mesir yang luar biasa. Barulah setelah Yusuf meninggal, maka penganiayaan dan perbudakan itu terjadi selama ratusan tahun. Dan setelah 10 tahun di Kanaan, jadi waktu usia 75 tahun dia pergi dari Haran tadi, tinggal di Kanaan, dan setelah 10 tahun, Sarai menyuruh Abraham untuk dengan Hagar, karena Sarai bilang sendiri bahwa Tuhan kan tidak memberikan anak bagiku, katanya. Ya. Ini ada Hagar hambaku. Akhirnya mereka Abraham dengan Hagar dan melahirkanlah Ismail di usia 86 tahun. Jadi Abraham mendengarkan suara Sarai, padahal Tuhan sudah berfirman bahwa keturunannya. Kemudian 13 tahun kemudian di usia 99 tahun Tuhan mengubah nama Abraham dan Sarai. Tahun depan Sarah akan mempunyai anak laki-laki dan nama ini dia Ishak. Lihat usia ini, usia yang sudah senior, usia yang sudah lanjut, sehingga waktu ini pun diberitakan, Sarai bahkan tertawa bahwa apa mungkin udah usia lanjut, udah mati haid gitu loh. Apakah masih mungkin akan mempunyai anak? Karena itu berarti kelahirannya adalah dilahirkan waktu usia 100 Abraham dan usia 90 dari istrinya Sarai. Usia yang lanjut. Tapi bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Dan setelah itu ada kisah mengenai Sodom dan Gomora,
Abraham diberitahu apa yang akan dilakukan terhadap Sodom dan Gomora. Karena kejahatan telah terjadi sedemikian rupa. Sama seperti Nuh diberitahukan pada masa itu, manusia kecenderungannya melakukan dosa, sama Abraham juga diberitahu bahwa Sodom di kota itu orang-orang melakukan kejahatan sedemikian rupa. Dan Abraham meresponi sedemikian rupa, sama seperti Abraham meresponi waktu disuruh pergi oleh Tuhan, dia meresponi untuk segera pergi. Abraham waktu mendengar ini, berita ini, sama seperti Abraham meresponi waktu Lot diambil, dia meresponi dengan apa? Membebaskan Lot. Dan saat ini Lot yang ada di daerah Sodom, maka dia termasuk yang akan masuk dalam kelompok bergabung dengan orang-orang di situ yang akan diluluh lantahkan tempat mereka tinggal. Dan Abraham diberitahu ini, dan Abraham bicara. Dan ada yang sangat bagus di sini, bahwa Tuhan bilang, apakah aku akan menyembunyikan apa yang akan aku lakukan kepada Abraham. Tuhan akan sangat berbicara kepada setiap daripada kita, orang-orang yang menjadi sahabatnya Tuhan. Rancangan-rencana Tuhan sangat mungkin untuk diberitahukan oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan memberitahukan kepada Abraham apa yang akan dilakukan kepada kota Sodom. Sudah berapa banyak kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar melalui firman yang kita baca, melalui orang sharing akan firman Tuhan, melalui berbagai kejadian, Tuhan berbicara kepada kita, kepada Ibu Lydia, kepada Ibu Pardosi, kepada Ibu Lisni, Ibu Yeni, Ibu Kristina, Ibu Foni, kepada Pak Andi, Pak Ibu Wulan, Ibu Lince, Ibu Lina, Pak John, dan semuanya. Tuhan berbicara sedemikian rupa. Dan mari kita lihat beberapa hal ini. Yang tadi ya, Terah, ayah Abraham, membawa dia dan cucunya Lot, pergi dari Ur Kasdim ke tanah Kanan, namun baru sampai Haran. Haran sampai usia 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abraham. Abraham meresponi apa yang Tuhan katakan. Untuk pergi, dia pergi. Nuh meresponi waktu dia bilang bangun bahtera, dia bangun bahtera. Tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi waktu usia 75 tahun. Padahal setiap daripada kita selalu rindu pulang kampung halaman. Anak saya udah pengen cepat pulang karena udah hampir setahun tinggal di negeri luar, dia pengen kembali. Karena kenapa? Kangen dan sebagainya. Saya pernah kuliah di luar kota juga. Baru juga masuk berapa hari di kota itu. Udah pengen cepat pulang ke tempat asalnya. Di tempat kelahiran saya. Dan semua orang juga ingin di tempat awalnya. Bukan pergi dari tempat awalnya. Tapi Abraham meninggalkan comfort zone-nya ini. Tempat yang nyaman, tempat yang enak ini untuk pergi ke satu tempat yang baru, yang belum pernah dia ketahui. Kemudian ini terjadi waktu ada, ini saya skip aja, yang tadi diambil ya, waktu Lot direbut, ditawan, dan Abraham mendengar ya. Abraham mendengar bahwa anak saudara tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih yang lahir di rumahnya dan mengejar musuhnya, dan dibawanya kembali segala harta benda itu. Juga Lot anak saudaranya serta harta benda dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Lihat Abraham meresponi firman Tuhan. Abraham meresponi suara yang dia dengar bahwa ada orang yang memberitahukan bahwa Lot saudaranya itu ditawan, dan dia mengejar dan menolong membawa kembali Lot saudaranya itu. Suatu ketika, dan di Kejadian 15, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Lihat kata upah ini pun sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama. Tuhan yang sama berbicara kepada umat atau
umat perjanjian lama, Tuhan yang sama, Yesus yang sama berbicara kepada gerejanya di perjanjian baru. 2 hari kemarin kita bahas mengenai upah, baik Pastor Edi maupun juga Pak Kianli, mengenai upah, wages, salary, dan sebagainya. Ya Tuhan, apakah Engkau akan berikan kepadaku kalau aku akan meninggal? Ini bicara bahwa aku nggak ada warisan loh, nggak punya anak kandungan. Ya, sehingga dia berpikir bahwa Eliezer yang akan menjadi keturunan. Tapi Tuhan bicara ya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Berarti ini bicara apalah? Benar secara fisik, anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Memang usianya terus berlanjut ya, bertambah terus, usia udah bertambah terus. Dan Tuhan bukan hanya bicara anak kandung, tapi Tuhan juga menegaskan, lihat keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Dan Tuhan mengingatkan bahwa, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Tuhan berbicara bahwa rancangan, rencana, atau panggilannya kepada Abraham itu, yaitu yang masa lalu, di mana dia sekarang udah di tanah Kanaan. Sekarang ini udah di tanah Kanaan, tapi sebelumnya, waktu Tuhan berbicara bahwa sebelumnya, yang lalu, waktu engkau pergi dari Ur Kasdim ke Haran, kemudian sekarang di Kanaan, itu sebenarnya aku yang membawa, bukan engkau sendiri, bukan rancanganmu, tapi rancanganku yang membawa engkau dari satu tempat ke tempat yang lain, dan memberikan negeri ini menjadi milik Abraham. Ya. Dan Tuhan berbicara mengenai keturunan yang berikut, termasuk apa yang akan terjadi di dalam keturunannya pada masa yang akan datang. Lihat ya, ini berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Abraham mendengarkan perkataan Sarai, jadi Sarai istri Abraham mengambil Hagar hambanya orang Mesir, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan lalu memberikan kepada Abraham, suami itu menjadi istrinya, sehingga akhirnya lahirlah Ismail, seperti apa yang sudah diberitahukan Tuhan kepada Hagar, untuk nanti engkau akan melahirkan anak, dan memberikan dia nama Ismail kepada anak laki itu, Ismail baginya. Dan ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan dirinya lagi dan memperkatakan janjinya lagi, bahwa ada bagian Tuhan, inilah ada bagian Tuhan adalah melakukan ini, akan menjadi bapa, bahwa engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa, dan mengubah nama Abraham, bukan lagi Abram, tapi melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bangsa sejumlah besar bangsa. Lihat ya, ini adalah cukup lama. Waktu firman Tuhan pertama untuk pergi keluar dari satu tempat, Abraham di usia 75 tahun. Dan Tuhan berfirman untuk menjanjikan keturunan. Kemudian umur 9, kemudian Tuhan mengingatkan kembali di masa lanjut usianya itu. Dan terakhir adalah mengenai Sodom dan Gomora, berpikir apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Dan Tuhan berbicara bahwa sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, bukan kita ya, dalam kota itu. Apakah engkau akan melenyapkannya? Ini selama 25 tahun perjalanan Abraham adalah seperti ini, usia 75 sampai dengan 100 tahun. Ya.
Jadi waktu kisah ini terjadi di kitab Kejadian, ada berbagai kisah dan kita melihat bagaimana Tuhan beracara dan bagaimana respon dari seorang yang namanya Abram terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat di sini waktu diberitakan akan memusnahkan Sodom di mana ada Lot di sana, Abram tidak diam, tidak berhenti di situ, dia meresponi dengan bertanya dan berbicara dan berdoa, apakah engkau akan menyiapkan 50 orang itu? Dan engkau akan menyamakan, berarti engkau akan menyamakan orang benar dengan orang fasik itu. Mestinya kalau hakim yang adil pasti tidak akan menghukum seperti demikian, pasti akan menghukum dengan benar. Sehingga Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lihat di sini bahwa kita bisa mendengar berbagai hal di sekeliling kita. Pak Widoyo, Pak Patrick, Pak Andi, Pak John, Pak Kianli, siapapun bisa mendengar sekeliling kita. Dan apa respon yang diberikan oleh kita mengenai kejadian itu? Minggu lalu saya diberitakan mengenai ada hal tertentu yang kelihatan ini perlu dibenahi dan sebagainya. Respon apa yang akan kita lakukan dan kerjakan? Pas satu hari kemarin ya, mulai sore sampai dengan tengah malam, tiba-tiba kita nggak ada air. Di rumah tuh nggak ada air dan rupanya ini tampaknya di seluruh wilayah kompleks kita tuh nggak ada air. Dari mulai kocoran lumayan besar, mengecil, sampai dengan tidak ada air sama sekali. Dan kebayang, ini kalau tidak ada air, selama sekian kita bisa merasakan, waduh, repot banget ini. Karena kita memerlukan air. Dan saya mencoba telepon kepada pengelola daerah kawasan kompleks itu. Dan semuanya telepon yang sama untuk emergensi itu penuh terus. Beberapa kali dicoba, udah akhirnya stop, nggak usah dilanjutkan lagi. Dan langsung kepikiran, ini mau marah bisa, mau kesel bisa, terus mau bilang, mau lanjutkan seperti atau diam aja. Maksudnya ya udah, pasti ini semua orang, saya yakin juga semua orang sedang telepon kontak ke nomor tersebut. Menanyakan sampai kapan ini mati air. Tapi akhirnya kita bisa tidur aja, udah tidur aja pas bangun, pagi hari, dini hari sebelum doa pagi ini ternyata air sudah ngocor. Walaupun masih harus mengeluarkan air yang tidak terlalu bersih, tapi setelah kalau dibuka terus airnya makin lama makin bersih. Jadi bisa meresponi dalam berbagai hal di dalam kehidupan kita. Dan Abraham melakukan yang benar, yaitu dengan membawanya kepada Tuhan sekiranya ada 50 orang benar. Bahkan memberanikan diri, kalau ada 45 orang, turun dari 50 orang, turun 45, 40, 30, 20, sampai dengan kalau ada 10 orang. Akhirnya Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 orang tersebut. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, pasti kita juga mengalami berbagai hal. Pasti kita memang mendapat panggilan daripada Tuhan, dan biarlah kita meresponi dengan benar, dan kita percaya kepada Tuhan seperti Abraham mempercayakan kehidupannya, bahwa banyak hal yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak John tadi membawa kita, mukjizat itu masih ada. Mukjizat, hal yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil bagi Tuhan, itulah yang disebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu kemustahilan bagi kita menjadi ketidakmustahil bagi Tuhan, sampai dengan saat ini pun masih terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Waktu lalu Tuhan melakukan mukjizat, waktu kini Tuhan melakukan mukjizat, waktu yang akan datang Tuhan juga pasti masih mempunyai berbagai mukjizat, dan mukjizatnya akan berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Karena kondisi dan situasi saat ini, saat yang akan datang, akan berbeda dengan situasi kondisi masa lalu ataupun masa kini.
Sehingga ada 3 hal yang kita simpulkan. Ingat bahwa ada waktu Tuhan dan waktu Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan itu menguasai waktu yang lalu, waktu kini, waktu yang akan datang. Dan percaya dengan waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Kalau Tuhan bilang bahwa engkau akan memiliki keturunan, ikuti waktunya Tuhan. Sampai dengan waktu yang pas, yang waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ternyata kita memang tidak bisa tahu waktunya Tuhan. Siapa yang bisa tahu waktu kelahiran manusia? Saudara saya, diperkirakan waktu mulai janin itu hidup, diperkirakan. Oh, nanti kalau hitungan sekarang sudah 1 bulan atau 4 minggu, berarti ini kemungkinan melahirkannya adalah bulan sekian, kurang lebih di minggu sekian. Berjalan dengan waktu, dites terus-menerus, iya masih confirm. Kurang lebih bulan sekian, minggu kesekian. Terus berjalan. Sampai titik 1 bulan terakhir, mulai ada perubahan-perubahan. Mulai 3 minggu kemudian, berubah lagi waktunya. Kelahiran manusia dimiliki oleh waktunya Tuhan. Abraham nggak tahu kapan anak kandungnya itu akan lahir. Sarah juga nggak tahu kapan anak kandungnya itu akan lahir. Tapi yang terbaik adalah waktu yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan tempatkan, yang Tuhan sudah tetapkan. Akhirnya proses kelahiran yang menurut dunia medis bisa diperkirakan dari waktu 1 tahun atau 9 bulan sebelumnya, kemudian mulai bergeser, kemudian berubah lagi, bahkan sampai dengan seminggu sebelumnya berubah kembali. Sampai dalam hitungan hari berikutnya berubah kembali. Dan itu adalah waktu yang terbaik. Dan kedua adalah banyak hal yang mungkin mustahil bagi kita yang kita alami. Dan biarlah kita diingatkan kembali mengenai apa yang terjadi kepada Abraham dan Sarai, bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Bukankah kelahiran Yesus Kristus yang dilahirkan karena dikandung oleh Roh Kudus juga hal yang sama dikatakan, bahwa bagaimana aku akan melahirkan padahal aku belum bersuami. Bahwa banyak hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan katanya. Benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Maria tidak perlu dia memiliki atau berhubungan dengan suami. Karena dia dikandung oleh Roh Kudus, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu terjadi. Sarah dan juga Sarai, Sarah dan Abraham melahirkan di usia tuanya, usia 100 dan 90, usia yang sangat lanjut, usia yang sangat senior, usia di mana sebenarnya sudah berumur sedemikian besarnya. Dan ketiga adalah bagaimana kita meresponi di dalam berbagai peristiwa yang kita alami hari lepas hari. Seperti Abraham meresponinya. Ini belum lagi cerita bagaimana Abraham waktu disuruh oleh Tuhan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal yang dikasihi. Itu adalah setelah lahir, maka ada satu hal lagi yang membuat Tuhan melihat bahwa Abraham itu benar-benar mengasihi Tuhan, percaya akan Tuhan sedemikian rupa. Dan biarlah kita pun didapati oleh Tuhan menjadi orang-orang meresponi dengan benar, menjadi orang meresponi dengan benar. Kenapa? Karena kita percaya akan Tuhan. Ibu Nita, Pak Rudi, Bu Linda, Bu Lena menjadi temu ini didapatkan menjadi orang yang meresponi kebenaran firman Tuhan dengan benar. Demikianlah sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya stop share ya. Baik, terima kasih Pastor Arthur. Terima kasih buat Pak John. Sebentar saya buka dulu. Baik. Oke, terima kasih Pastor Arthur. Firman Tuhan pada pagi ini saya mau katakan mantul. Mantap betul ya. Kita belajar past, present and future ya, di mana past dikatakan ya bahwa ada masa lalu ya. Peristiwa masa lalu akan menjadi pelajaran untuk
masa kini. Hmm. Dan di masa kini kita tidak bisa mengulang kesalahan di masa lalu. Dan memilih untuk yang terbaik untuk masa depan. Pilihan yang diambil pada masa kini akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, lupakan masa lalu. Bersyukurlah di masa kini. Milikilah harapan untuk masa depan. Ya, jadi kalau andai kata masa lalu kita nggak enak, ya tetap kita bersyukur karena tanpa masa lalu tidak ada masa kini. Ya, masa lalu jadikan sejarah, hal yang baik kita bisa ingat, tapi yang jelek-jelek kita lupakan. Masa kini kita prepare, kita persiapkan untuk masa depan, karena masa depan Tuhan memberikan harapan yang terbaik buat kita. Ya, kalau andai kata masa kini kita sudah sudah tidak semangat, sudah hopeless karena masa lalu itu, waduh, kita adalah orang yang dihormati, orang yang punya duit, yang punya segala macam, merasa bahwa kenapa hari ini mengalami seperti ini? Waktu Tuhan itu yang akan menjawab. Ya, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Masa akan datang Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu janjinya Tuhan. Amin, saudaraku. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Kita akan berdoa buat Ibu Hartati ya, yang hari ini akan ke Darmais untuk suntik suplemen agar leukositnya menjadi tinggi dan hari Senin akan cek darah kembali. Ya. Baik, saya mohon nanti Pastor Arthur untuk berdoa buat Bu Hartati dan sekalian menutupnya dengan doa berkat. Silakan Pastor Arthur. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kebenaran demi kebenaran firman Tuhan singkapkan karena aku membuat segala sesuatunya yang tertutup dibukakan untuk dalam kehidupanmu, sehingga engkau mengerti berbagai hal di dalam kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang kau baca, yang engkau dengar, karena Roh Kudus akan menyingkapkan berbagai hal di dalam kehidupanmu, sehingga segala sesuatunya yang masih terlihat tidak jelas akan semakin jelas di dalam kehidupanmu. Dan engkau menjadikan aku bersuka cita, karena engkau adalah orang-orang yang tidak henti-hentinya untuk terus secara tekun dengan setia mencari aku dan berbicara kepada aku. Dan aku akan melatih engkau dan membuat kepekaan sedemikian rupa sehingga di dalam setiap langkah-langkah kehidupanmu, engkau tahu bahwa aku terus berbicara dan ada bersama dengan engkau, dan sehingga respon yang engkau tunjukkan dan perlihatkan adalah sesuai dengan apa yang sudah aku beritahukan kepada engkau. Terima kasih bahwa Tuhan terus berbicara kepada umatnya, milik kesayangannya, mempelainya, anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami bawa Ibu Hartati, anakmu yang dibentuk, yang dilahirkan ke muka bumi ini segambar serupa dengan Tuhan. Seluruh organ tubuhnya Tuhan sendiri yang menenunnya sedemikian rupa di dalam kandungan ibunya. Dilahirkan sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesempurnaan yang daripada Tuhan terjadi atas Ibu Hartati. Sehingga seluruh proses yang harus dilalui adalah sesuai dengan rancangan rencana Tuhan sendiri. Mukjizat Tuhan terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan. Kesembuhan ilahi, pertolongan dan perlindungan Tuhan terjadi secara luar biasa atas Ibu Hartati bersama dengan Pak John dan anak-anak, melihat bagaimana Allah Tuhan Yesus sendiri ada bertahta, ada di dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, biar mukjizat, hal yang mustahil bagi kami menjadi tidak mustahil bagi Tuhan kami. Karena Engkau Yesus Kristus memiliki segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Biar kemahakuasaan Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan ditunjukkan atas Ibu Hartati. Terima kasih untuk kesembuhan ilahi, mukjizat Tuhan yang didemonstrasikan di tengah anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang terus-menerus mencari dan mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya Tuhan sendiri memberkati setiap daripada kami. Pastor Arthur, ada beberapa poin yang perlu didoakan. Kami juga mau berdoa untuk beberapa hal lainnya. Ibu Foni yang akan meeting hari ini,
Tuhan yang membuat semua meeting ini boleh berjalan dengan lancar dan semua pihak boleh menerima segala keputusan, segala kebijakan yang ditetapkan bersama untuk kebaikan dan semuanya terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami juga berdoa biar acara perekrutan yang akan dilakukan oleh Ibu Lisni dapat berjalan dengan baik dan dapat memilih rekrut agen-agen yang tepat, yang benar, yang Tuhan tunjukkan dengan hikmat, dengan God's favor yang turun atas Ibu Lisni itu. Ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Esther Yvonne agar Tuhan menjaga dan melindunginya karena penanganan pasien COVID yang harus dilakukan. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan atas hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan setiap pasien yang ditangani semuanya mengalami akan kesembuhan, pertolongan, dan mukjizat daripada Tuhan. Kami berdoa kiranya juga untuk bagian tubuh sebelah kiri daripada Ibu Nini yang mengalami sakit karena jatuh, Tuhan pulihkan sedemikian rupa seluruh organ tubuhnya, baik itu yang terkait dengan saraf, otot, tulang, atau apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah menjadikan tubuhnya sedemikian rupa, Tuhan yang tahu persis bagian mana yang perlu dipulihkan sedemikian rupa. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami, dan saatnya Tuhan sendiri memberkati setiap daripada kami. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, bahkan penghiburan dan pengurapan dari Roh Kudus, turun menyertai kita di setiap hari yang kita lalui, sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan bersyukur sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Makasih Pastor Pak Arthur. Kianli. Terima kasih Pastor Arthur. Pak Kianli. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pastor Arthur. Pak Terima Pastor. kasih semua. Tuhan memberkati. Oke, yuk kita buka kameranya. Terima Kita kasih foto bersama. nih Pak John. Sedikit kasih saksian nih 2 menit ya. 1 menit lah ya. Kemarin waktu pas malam ya, sore atau malam, saya WA Pastor Darius, tolong doakan saya karena saya punya kepala tiba-tiba nyut-nyut gitu, sakit banget di atas ini, di atas kepala ini. Besok tolong backup untuk melakukan renungan, bilang kayak begitu. Lalu Pastor Darius memberikan semangat dan mendoakan. Malam itu saya udah WA untuk acara besok ke Bethsaida. Saya katakan, mohon maaf saya sakit kepala, jadi besok saya nggak bisa datang. Nah, si marketingnya teman saya ini, Pak Kianli, kalau bisa datang, ya ini ada hadiah, katanya ada itu doorpress, dari yang diundang tuh 100 orang, ada doorpress itu TV katanya, 42 in, ya bukan TV-nya, cengot-cengot nih yang bikin bisa dikirim kan, kayak gitu kan. Akhirnya malamnya ternyata agak mending, bahkan cenderung sembuh. Ya, cenderung sembuh. WA Pastor Darius, Pak, saya siap untuk melayani besok, ya. Karena seminggu yang lalu pada saat Pak John kasih jadwal juga, kepala sakit juga gitu waktu itu ya. Saya minta Pak John untuk backup. Ya, akhirnya saya bawa renungan, ya. Begitu saya berenungan, saya akhirnya saya kasih tahu sama marketing, tolong saya pergi, bilang sama istri saya seperti, oke, saya pergi. Begitu saya pergi doorpress, dan begitu terakhir, kok nama saya gitu loh, ini mah di setting ini, saya bilang kayak gitu kan, kok bisa nama saya kaget, kenapa? Umur tidak pernah karena dapat doorpress. Ini yang pertama saya bilang kayak gitu. Ya, akhirnya saya begitu habis difoto ya, saya nggak lama habis makan saya datengin sama ininya, setting ya supaya siapa ya kayak gitu. Enggak, katanya ini memang murni tadi dikocok. Wah, puji Tuhan, saya bilang dari 100 orang lebih 120 orang, kemurahan Tuhan saya bisa pas kebenaran memang
lagi mau beli TV ya, karena TV yang lama udah masa lalu gitu ya. Sekarang Tuhan kasih yang masa kini, puji Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Berarti komputernya diganti TV Pak Yanli yang depan Pak. Waduh. Jadi depan Ini Bapak komputer itu diganti bukan TV lebih komputer lagi 42 lebih ini, gede Pak. lagi nih nanti Iya, buat iya. Zoom gitu ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas doa-doanya. Kita akan tutup. Silakan Pak Andi untuk Tuhan berkati Pak Yandi. ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Kenli sharingnya. Nanti dapat mobil dan rumah ya Pak. Amin. Puji Tuhan. Pak John Ferry, silakan Ibu Lena. Kita berikan senyum yang terbaik buat Pastor Arthur yang sudah memberikan renungannya yang dahsyat. Oke, 1, 2, 3 dapat TV. Amin. Baik, kita akan tutup. Tuhan berkati ya. Pak Kenli. Oke, selamat aktivitas. Jangan lupa olahraga ya. Tuhan berkati. Berkati. Saya tutup. 1, 2, 3.